ya Robi? Hidrolik tuh hidrolik melakuin. Asap pekat membumbung tinggi dari ruko lantai 3 yang merupakan bengkel ban mobil di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Api dalam ruko yang kebanyakan berisikan ban dan bahan yang mudah terbakar itu dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel. Satu unit mobil pickup milik pelanggan bengkel yang berada di dalam ruko hangus terbakar. Tim pemadam kebakaran menurunkan 5 mobil untuk memadamkan api. Meski sempat terkendala titik api yang berada di lantai 2 bangunan tempat penyimpanan ban, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Untuk sementara laporan dari pemilik bangunan dan karyawan yang terbakar itu mobil. Sumber api awal dari mobil. Ada kebocoran bensin, terus api membesar. Yang terbakar sementara itu bengkel dan penjualan ban. Selama proses pemadaman dilakukan, petugas menutup Jalan Harapan Raya. Kendaraan diarahkan ke jalan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Allahu Akbar. Warga Kendari digemparkan dengan terbakarnya sebuah minibus di SPBU Martandu, Jalan Malaka, Kelurahan Andonohu. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran bermula saat minibus tengah mengantri pengisian BBM di SPBU Martandu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat kaca jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Warga dan petugas SPBU kemudian mendorong minibus keluar dari area SPBU untuk menghindari terjadinya kebakaran. Itu mobil di dalam SPBU lagi mengantri, mungkin mau mengisi. Cuma sudah pecah-pecah itu mobil meledak. Langsung sudah disiram juga sebentar. Tambah banyak asapnya jadi didorong tuh. Kayaknya sementara mengantri. Tiba-tiba pas mengantri Baru mau mengantri kayaknya. Pas mengantri karena posisi di situ. ada tapi sempat didorong tadi katanya. Iya, didorong sedikit dari sini. Sementara itu peristiwa serupa juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sebuah minibus terbakar sesaat usai mengisi BBM di SPBU Panyambungan. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah minibus terbakar di SPBU Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga yang tengah antre mengisi BBM panik dan langsung menjauhi mobil yang terbakar sambil membawa kendaraan mereka. Api muncul saat pengemudi hendak menyalakan mesin mobil usai mengisi BBM. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan, sehingga kobaran api tidak merembet ke pompa SPBU. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rizka, apa kabar hari ini? Baik sekali, semangat sekali menyapa Wilson dan pemirsa pastinya. Betul sekali, tentunya masih di program Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan ini menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian tentunya di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun. Untuk kami ini melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews TV. Nah, Anda juga bisa menghubungi kami ini melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag atau tagar lapor polisi. Nah, kita ke informasi di mana ternyata ini ada polisi yang menangkap 7 pemuda Rizka yang menggelar balap liar di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan.
Nah, ini ketika ditanya polisi mengenai alasan mereka mengadakan balap liar adalah demi konten katanya. Para pemuda pengendara sepeda motor yang diduga usai melakukan balap liar kocar-kacir usai dikejar tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Seorang pemotor bahkan sempat terjatuh di Jalan TB Simatupang setelah mencoba kabur dari kejaran petugas. Tak lama mendapatkan pemotor terjatuh, petugas kembali mengejar dua pengendara sepeda motor yang sedang menunggu rekan-rekannya datang. Dalam patroli ini, polisi menyita 8 sepeda motor dan menangkap 7 pemuda. Setelah kami telusuri informasi tersebut, dan benar saja ada beberapa pemuda yang berada di Jalan Antasari, tetapi pemuda tersebut sudah melakukan aksinya, dan dari pengakuannya mereka hanya membuat konten aja. Ketujuh pemuda tersebut berikut kendaraan dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang penumpang ojek digeruduk puluhan pengemudi ojek online di rumahnya di Pekanbaru, Riau. Hal ini diduga karena penumpang tersebut memukul pengemudi ojek online hanya karena miskomunikasi titik penjemputan. Kamera pengawas merekam momen seorang calon penumpang yang memukul seorang pengemudi ojek online di Kota Pekanbaru, Riau. Diduga terjadi miskomunikasi antara keduanya terkait titik penjemputan. Sempat cekcok, akhirnya pelaku melayangkan pukulan ke pelipis korban. Imbasnya, sebagai aksi solidaritas, puluhan rekan korban dan juga pengemudi ojek online mendatangi TKP dan rumah pelaku. Namun hingga kini, pelaku belum diketahui keberadaannya. Kita dapat yang pasti di dalam hal ini terjadi ini karena miskomunikasi dalam penjemputan. Karena titik orderannya dengan keberadaan drivernya tidak sesuai, yang mengakibatkan driver kita salah menjemput, yang tadinya harus di depan, driver kita ke belakang. Atas kejadian ini, korban yang berinisial SA sudah melaporkan pelaku ke Polsek Bukit Raya agar diproses secara hukum. Kita ke informasi lain pemirsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek sebuah tempat penjualan sabu di Kabupaten Singaraja, Buleleng, Bali. Tempat yang disebut sebagai apotek sabu ini diduga dikelola oleh satu keluarga dan sudah beroperasi sejak tahun 2019. Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek tempat penjualan sabu yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Buleleng, Bali. Tempat ini dikenal sebagai apotek sabu karena selain menjual, juga menyediakan area khusus untuk mengonsumsi sabu. Bisnis terlarang yang dikelola satu keluarga ini sudah berjalan sejak 2019 lalu dan diduga sudah memiliki ratusan pelanggan. Saat penggerebekan, petugas juga menyita 54 paket kecil sabu dengan berat total 35,69 gram. Petugas menangkap 11 orang pelaku, namun hanya 4 orang yang ditahan, yakni Tom 50 tahun, AM 23 tahun, KLS 45 tahun, dan DP 51 tahun. Tersangka Tom dan AM merupakan ayah dan anak bekerja sama dalam mengendalikan penjualan sabu ini. Tom yang juga residivis kasus judi berperan sebagai bos pemilik apotek narkoba, sedangkan sang anak berperan sebagai penjaga apotek dan pengendali transaksi. Sementara KLS berperan sebagai pemantau calon pembeli dan DP sebagai kurir. Selain narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa buku pelanggan narkoba, alat timbang digital, sejumlah ponsel, uang tunai, dan juga buku tabungan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ariri, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, ini untuk membahas lebih lanjut mengenai apotek sabu di Buleleng, Bali, kita sudah bergabung dengan Kepala Narkotika Nasional Provinsi Bali, Brigjen Polisi Gede Sugianyar. Halo, selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Mbak Rizka dan Bang Wilson. Ya, terima kasih Pak Gede sudah bergabung bersama kami pagi ini di Lapor Polisi. Kami harapkan Pak Gede sehat selalu nih ya Pak ya. Ya, Pak Gede ini
Baik, Pak Gede, ini bagaimana mungkin awal mula penggerebekan apotek sabu ini? Mungkin diketahui ini sudah beroperasi begitu sejak 2019, bisa dijelaskan Bapak? Jadi sebenarnya menjadi menarik ketika muncul istilah apotek sabu. Sebenarnya kan hanya perumpamaan istilah, karena istilah apotek itu mereka para jaringan pengedar itu menamakan sendiri, karena dari jaringan yang kebanyakan kita tangkap peredaran narkotika khusus jenis sabu itu adalah menggunakan dengan sistem tempel. Ya, sistem tempel mungkin kita sudah terbiasa mendengar. Nah, yang ini menjadi menarik ketika sabu itu dijual langsung di rumahnya kepada para pelanggan yang sudah diidentifikasi, yang sudah dipercaya, sehingga mereka memiliki pelanggan-pelanggan yang tetap, yang notabene mereka adalah korban atau para pecandu. Sehingga ini menjadi menarik, dan saya juga sangat apresiasi kepada tim dan masyarakat yang peduli, karena pada dasarnya menangani narkoba ya harus didukung oleh semua pihak, tidak hanya BNN dan aparat penegak hukum lainnya. Begitu Mbak Rizka dan Bang Wilson. Baik Pak, kalau seperti itu ini kan sebenarnya modusnya adalah si pembeli datang ke rumah pelaku atau ke rumah apoteknya ini untuk membeli. Nah, tapi bagaimana kemudian si pelaku ini bisa menjaga rahasia begitu ketat Pak, sampai 2019 baru terbongkar saat ini 2022. Padahal kan kalau misalnya kita datang ke rumah orang, kita nggak tahu nih dia itu beneran mau beli atau mungkin bisa saja ada penyelidikan sehingga menyamar untuk membeli sabu di sana Pak. Itulah memang jaringan mereka kan sudah dibuat sedemikian rupa, sedemikian kuat. Ada yang bagian tukang mengintai, bagian ada yang mengawasi, ada yang bagian yang mengidentifikasi siapa saja pelanggan-pelanggannya yang sudah dipercaya. Kalau orang yang nggak dikenal, pasti nggak dilayani. Jadi memang ini sangat tertutup, dan juga di sana di rumah tersebut juga mereka melayani bagi mereka yang ingin beli dan langsung dipakai di tempat, dia menyiapkan juga di rumahnya untuk pemakaian. Nah, ini yang tentunya menjadi keprihatinan kita, karena lokasinya ada di tengah kota Singaraja, dan dari data yang kami miliki, karena kami hasil dari penggerebekan, didapatkanlah barang bukti, berkas-berkas, catatan-catatan para pelanggan mereka yang notabene mereka adalah korban penyalahguna narkoba, para pecandu yang notabene banyak melibatkan anak muda, ada yang bekerja di berbagai tempat, ada juga di instansi dan sebagainya, yang tentunya ini kami tidak akan buka identitasnya, karena pada dasarnya menangani narkoba adalah kita juga harus menangani secara komprehensif sesuai dengan tagline yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Polisi Dr. Petrus Renat Golose, yaitu penekanan dari sisi suplai dan demand. Nah, sisi suplai kita keras pada para bandar dan pengedarnya, tapi dari sisi demand, permintaan, kita harus lakukan juga kepada mereka yang pecandu ataupun korban-korban yang notabene mereka itu adalah pembelinya, sehingga diarahkan nanti untuk rehabilitasi. Nah, itu yang langkah yang sekarang digencarkan oleh BNN, dan kita memang sudah tahu semua kapasitas lapas kita sudah overload, dan di Bali sendiri lebih dari 50% di lapas itu kasus itu adalah kasus narkoba, yang ini tentunya menjadi keperhatian kita semua. Baik, begitu Bang. Ya, Pak Gede, ini kan sistem penjualannya seperti terlihatnya sudah sangat terorganisir begitu ya. Nah, ini sudah ada 11 orang yang ditangkap. Ada berapa orang Pak ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Jadi dari hasil pengembangan saat ini baru ada 4 yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita memang berupaya untuk mencari jaringannya sampai ke tingkat atas. Dari mana barang ini dipasok, ya? Dan mereka bertingkat, dan mereka dengan sistem putus. Artinya mereka kadang-kadang tidak mengenal menggunakan teknologi, menggunakan media telekomunikasi yang sekarang yang susah dilacak. Tetapi secara garis besar
narkoba yang masuk ke Bali khususnya sabu ini itu masih dari analisa kita, dari hasil penyelidikan dan penindakan yang telah kita lakukan, itu masih datang dari narkoba sabu itu yang datang dari Sumatera. Karena kita tahu bahwa narkoba sabu itu masuk dari kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas itu lewat laut, kemudian mendarat di sepanjang pantai timur Sumatera, dan baru dari Sumatera inilah barang dikirim ke Bali melalui ekspedisi, melalui travel, bahkan juga menggunakan sarana angkutan udara. Nah, ini yang tentunya tugas kita adalah bagaimana kita juga menangani jaringan-jaringan yang ada di bawahnya dan juga menangani dari sisi para pecandunya ini supaya pasarnya kita kurangi. Jadi demand-nya kita tangani. Tentunya nanti BNN, RI sudah sekian banyak narkotika yang ditangkap di laut sampai berton-ton dengan aparat kepolisian, bea cukai dan sebagainya. Tapi kita juga lakukan di Bali itu sendiri. Demikian. Baik, tapi apakah identitas dari bandar-bandar utama yang ada di Sumatera ini sudah diketahui, Pak, dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan 11 orang yang ditangkap ini, dan bagaimana nanti koordinasinya dengan pihak BNNP yang ada di Sumatera untuk agar bandar utamanya ini juga ditangkap, Pak? Jadi dari hulunya yang ditangkap. Itu memang secara otomatis kita selalu mengadakan koordinasi ya dengan rekan-rekan kita yang ada di Sumatera, dengan BNN RI, di bawah koordinasi dari Deputi Berantas BNN RI. Kita memang selama ini bekerja sama, bahkan kita di Bali sendiri bekerja sama dengan kemarin kasus ganja kita kerjasama dengan bea cukai, kemudian dengan teman-teman dari kepolisian Polda Bali kita lakukan. Itu memang karena menyangkut penyidikan dan sebagainya, tentunya kita tidak buka, tapi yang jelas kita memang sudah mengidentifikasi dan bahkan mungkin lebih memperluas kira-kira jaringan mana lagi. Nah, ini tentunya adalah sebuah proses yang cukup lama dan dibutuhkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan tentunya dukungan dari masyarakat untuk berani melaporkan kalau ada peredaran narkoba yang ada di wilayahnya. Baik Pak Gede, ini dari data yang Anda terima begitu, siapa sebetulnya pembeli atau yang membeli begitu narkoba di sana? Apakah ada teridentifikasi pelajar Pak yang membeli barang haram ini, Pak? Kalau boleh saya sampaikan secara umum ya, karena kita juga tidak akan membuka identitas dari masing-masing karena kita memang arahkan nanti ke rehabilitasi karena mereka itu korban pecandu itu adalah mereka korban konteksnya. Secara umum lebih banyak generasi mudanya yang menjadi pelanggan. Nah, ini tentunya menjadi keperhatian kita dan juga tidak mengenal golongan. Dia ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Bahkan mohon maaf, saking kecanduannya itu ingin segera teratasi, dia menggadaikan apa yang dimiliki. Kemarin kita temukan ada kurang lebih sekitar 4 atau 5 ya Pak Udin ya. Itu HP yang digadaikan di pemilik ini, pemilik sabu ini, dan akan dibayarkan setelah dia membayar mempunyai uang. Nah, ini adalah salah satu yang menurut saya orang yang kalau kecanduan, solusi yang paling terbaik itu adalah rehabilitasi. Itu. Baik, nah Pak, jika ini agar tidak merusak generasi muda, jika pembelinya mungkin ada tadi sebagian pelajar yang teridentifikasi, ini bagaimana Pak imbauannya kepada masyarakat agar menjauhi narkoba, Pak? Tentunya dengan situasi kondisi perkembangan teknologi, kita tahu anak muda yang kita sasar sekarang ini adalah salah satu pengguna sosial media yang aktif. Ya, kita dari BNN dalam ini pendekatan soft power dengan edukasi melalui sosial media kita gerakkan. Kebetulan kami mempunyai di BNN Provinsi Bali mempunyai sosial media yang cukup aktif. Nanti para audien bisa melihat mencari di info BNN Provinsi Bali, dan itu kegiatan-kegiatan kita lakukan dengan gaya anak muda sehingga pesan kita sampai ke mereka, karena sekarang kalau bikin edukasi harus menarik dan pesan kita sampai
di mereka. Itu salah satu kegiatan. Dan yang lebih penting lagi, kami lagi gencar menyampaikan ke masyarakat bahwa mereka yang merupakan pecandu atau korban jangan takut untuk melapor ke BNN. Karena apa? Karena mereka yang melapor ke BNN yang pertama tidak akan ditangkap, tidak akan diproses hukum. Yang kedua, privasinya dijamin. Jadi haknya dia belajar, haknya dia bekerja, seandainya dia bekerja atau belajar, tidak akan hilang. Karena kita privasinya diam, kita tidak akan melapor ke dia sekolah di mana, kerja di mana. Dan yang ketiga, gratis rehabilitasinya kalau dia menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BNN. Nah, ini adalah salah satu solusi yang kita tawarkan ke masyarakat, pilih rehabilitasi atau pilih ditangkap ketika dia memakai. Demikian Bang Wilson dan Pak Rizka. Baik, terima kasih Pak Gede, Kepala BNN Provinsi Bali atas informasinya. Kita harapkan juga semoga ini tidak terulang kembali sehingga tidak merusak generasi muda. Sehat selalu Pak Gede. Baik, terima kasih Bang Wilson, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba, war on drugs. Siap, terima kasih Pak. Nah pemirsa, selain narkoba ternyata ada juga ini yang masalah yang harus diselesaikan utamanya di kelompok remaja, yaitu tawuran, di mana 2 kelompok remaja ini terlibat aksi tawuran. Ya, warga menyebut tidak ada patroli polisi dimanfaatkan para pelaku tawuran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi.